Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, zina termasuk perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam. Meski dilakukan atas dasar suka, zina tetap tidak diperbolehkan, apalagi dilakukan dengan cara memperkosa. Sungguh hal tersebut merupakan perbuatan keji yang tak pantas dilakukan orang yang memiliki hati nurani yang sehat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan zina, telah menerangkan kejinya, buruknya, dan jahatnya. Bahkan Dia melarang dari mendekatinya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Namun ada seorang pemuda yang berani meminta izin untuk melakukan zina kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebagian kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah, suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di antara para sahabatnya. Kemudian datanglah seorang pemuda dengan agak tergesa-gesa. Tampak sebagai seorang pemuda, dia sedang bergelora, mudah terjerumus ke hal-hal yang negatif, termasuk perbuatan zina. Padahal mestilah dia tahu perbuatan keji seperti itu tak pantas dilakukan seorang muslim. Namun dia merasa sulit mengatasi gelora nafsunya. Maka pemuda itu berkata kepada baginda SAW, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk melakukan perbuatan zina." Gemparlah majelis Rasulullah SAW saat itu. Untuk apa pemuda itu menanyakan sesuatu yang sudah jelas jawabannya? Demikian tanya hadirin dalam hati. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mencibir pemuda itu. Namun Nabi Muhammad SAW tetap bijaksana dalam menanggapi. Beliau kemudian berkata kepada para sahabat, "Suruhlah pemuda itu mendekatiku." Maka pemuda itu pun mendekat. Setelah itu beliau dengan lembut bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau suka bila perzinahan itu terjadi atas diri ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, biarlah Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Demikianlah perasaan orang lain. Ia juga tidak suka bila hal itu terjadi pada diri ibunya." Rasulullah SAW berkata, "Wahai anak muda, apakah kamu rela bila hal itu terjadi atas diri putrimu?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, biarlah Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Beliau bersabda, "Nah, orang lain pun demikian. Ia tentu tidak rela bila hal itu terjadi pada diri putrinya." Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan serupa jika hal itu menimpa bibi ataupun saudara perempuannya. Pemuda itu mengemukakan jawaban yang sama. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai anak muda, ketahuilah bahwa tidak seorang pun yang rela terhadap perbuatan yang menodai kehormatan keluarganya." Kemudian beliau meletakkan tangan beliau pada pemuda tersebut seraya berdoa, "Allahumma fir dzambah wa tuhhar qalbah wa hasan farjah." Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan peliharalah kemaluannya, jauhkan dari zina. Sesudah kejadian itu, pemuda tersebut tidak pernah lagi melakukan perbuatan yang menodai kehormatan orang lain. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.